Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah jamaah Balai Tajuddin Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Dan pada malam ini telah sampai pada bab yang ke-19. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyatan. Ya. Bab fi man sanna sunnatan hasanatan. Bab tentang orang yang mencontohkan sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Ya, jadi ada sunnah ataupun perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, ini itulah babnya. Hamba Allah dalam ajaran Islam, kalau kita mencontohkan suatu perbuatan buruk atau perbuatan baik, ya, jadi kalau kita mencontohkan suatu perbuatan yang baik, kemudian orang menirunya, terus orang yang menirunya itu dicontoh lagi oleh orang yang lain, maka kita akan mendapat aliran pahala. Ya. Sebaliknya kalau kita memberi contoh yang buruk, kemudian orang mengikuti contoh keburukan yang kita contohkan, diikuti lagi oleh orang lain, maka kita juga akan kebagian dosanya. Ini hati-hati. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatun hasanah." Ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberi contoh dalam Islam suatu sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan akan juga mendapat pahala dari orang yang mengamalkannya setelahnya. Apa maksudnya? Barang siapa yang mencontoh satu kebaikan, memberi contoh satu kebaikan, kemudian ditiru oleh orang lain kebaikan itu, lantas kebaikan yang ditiru oleh orang lain ditiru lagi oleh orang lain, maka falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh tadi, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meniru setelahnya. Ya. Min ghairi ayyang qusa min ujurihi syai'un, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengerjakannya, yang mengerjakan kebaikan yang kita contohkan. Sebaliknya, ini yang ngeri. Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan, barang siapa yang memberi contoh satu perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha,
maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mencontoh perbuatan buruk yang kita contohkan. Ya. Jadi man sanna fil Islam sunnatus sayyi'atan, barang siapa yang memberi contoh satu contoh yang buruk di dalam Islam, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mencontoh. Wa wizru man amila bihi min ba'dihi, dan juga mendapat pahala dari orang lain yang mencontoh. Ya, gimana nih? Min ghairi ayun qasa, ya, min azwari khimsyaikun, dan tidak dikurangi dosanya sedikit pun. Dosa-dosa orang yang mengerjakan sedikit pun. Ya, min azwari khimsyaikun. Apa maksudnya ini? Kalau kita memberi contoh, satu contoh keburukan, misalkan kita memberi contoh satu kebid'ahan, kita melakukan satu perbuatan bid'ah misalnya, kemudian perbuatan bid'ah itu dilakukan oleh orang yang kita kasih contoh. Misalnya kita kasih contoh murid kita mengajarkan murid kita satu perbuatan bid'ah. Terus murid kita mengajarkan lagi kepada muridnya. Terus mengerjakan lagi, diberi pelajaran lagi kepada muridnya. Maka kita akan tetap mendapat dosa, mengalir dosa. Ini hati-hati. Ini hati-hati ya. Makanya ada orang nanti di akhirat ya, menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut. Walaupun bangkrut ini lebih kepada perbuatan-perbuatan tercela yang harus kita bayar di akhirat. Jadi dalam Islam, menurut hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memberi contoh satu contoh kebaikan, kemudian kebaikan itu dicontoh lagi oleh orang lain, maka dia akan mendapat mengalir pahala. Sebaliknya barang siapa yang memberi contoh satu perbuatan yang buruk kepada orang lain, dan orang lain itu memberi lagi contoh keburukan kepada yang lain-lainnya, maka kita akan mengalir dosa. Inilah yang paling kita takutkan. Tapi ini berbeda dengan dosa warisan. Ya, berbeda dengan dosa warisan. Apa bedanya? Kalau dosa warisan nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15, la taziru waziratun wisra ukhra. Seorang yang berdosa tidak mewarisi dosa orang lain. Kalau ini bukan warisan. Apa nih? Kita mengajarkan satu bid'ah misalnya, atau satu kejahatan kepada orang, misalnya bagaimana membongkar brankas misalnya. Kita memberi contoh bagaimana membongkar brankas kepada katakanlah anak buah kita. Terus anak buah kita mengajar lagi kepada orang lain, terus menerus sampai ribuan orang, maka kita akan mendapat dosanya. Nah, makanya hati-hati kalau mengajarkan orang, ajarlah satu kebaikan. Jangan mengajarkan kesyirikan, jangan mengajarkan kebid'ahan, jangan mengajarkan kemaksiatan. Karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita akan mengalir dosanya. Ya, makanya hati-hati jadi guru, bukan enak jadi guru. Ya. Nanti ratusan ribu murid-murid kita akan mengadili kita, akan mempertanyakan, akan menghujat menggugat kita di akhirat. Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Al-Ahzab 66, 67, 68. Bagaimana bunyinya? Yauma tuqallabu wujuhum finnar.
yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Apa artinya? Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Ya Allah, alangkah baiknya ketika saya di dunia dulu hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Mentaati Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan hadis. Rabbana, kalau mereka mengatakan lagi, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, ketika di dunia kami dulu telah mengikuti pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami dalam masalah agama. Siapa mereka? Ya guru kita, syekh kita, pemimpin kita. Fa'adalluna sabila, tapi mereka menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu yang tidak betul. Apa, mengajarkan kebidaan, kesyirikan dan sebagainya. Lantas mereka marah. Ternyata masuk neraka gara-gara guru. Apa lantas gugatan mereka? Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka. Siapa mereka? Yang mengajarkan keburukan tadi, yang mengajarkan kebid'ahan, yang mengajarkan kesyirikan. Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka adab 2 kali lipat dibandingkan kami. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sakit enggak kalau murid kita justru menggugat kita? Murid kita sendiri di akhirat ternyata minta pada Allah agar gurunya mendapat adab 2 kali lipat. Kenapa? Karena mengajarkan yang tidak benar. Ya coba misalnya, ada seorang guru karismatik misalnya, berpengaruh. Dia bilang cuma satu ucapan saja. Misalnya apa? Wahabi itu sesat dan menyesatkan misalnya. Tapi ternyata belum tentu sesat. Ratusan ribu muridnya percaya. Ratusan ribu muridnya juga menghujat Wahabi itu sesat. Ternyata belum tentu sesat. Bagaimana pertanggungjawaban guru yang 1 orang ini? Bagaimana kira-kira? Sanggup mempertanggungjawabkan? Man sanna ya fil Islam sunnatan sayyatan kana alaihi widruha wa widru man amila min ba'di. Barang siapa yang memberi contoh, satu contoh keburukan, maka dia akan mendapatkan dari dosa dari orang yang percaya atau mengamalkan keburukan yang dia ajarkan, dan juga dari orang-orang setelahnya yang percaya. Nah, ya, ini kan contoh. Seandainya ketika mereka menyesatkan Wahabi ternyata tidak sesat, ternyata tidak sesat. Sesat dan tidaknya ya Allah Allah. Nah, kalau kita meyakini berbeda dengan mereka, kita bukan mengklaim orang ya, tapi kita hanya mencontohkan hati-hati kalau kita menuduh seseorang. Dalam satu hadisnya yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laisa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, kamu kafir, aw qala aduwullah, atau berkata dia itu musuh Allah, padahal dia tidak seperti itu, illa hara alaihi, maka tuduhan akan berbalik pada diri kita. Maka kalau kita tahu hakikat ini, nggak ada seorang pun yang mau jadi guru. Bukan enak mempertanggungjawabkan apa yang kita bilang. Karena sekarang ini fitnah luar biasa, yang Wahabi sesat. Apa betul Wahabi sesat?
Sekarang saya tanya, dalam pengajian-pengajian kita, pernahkah ada seorang ustadz kita, asatidz kita mengatakan, Wahabi berkata, ada enggak? Enggak pernah. Kenapa kita katakan Wahabi? Yang kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, enggak pernah kita katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, enggak pernah. Tapi kenapa kok kita dituduh Wahabi? Wahabi itu sebenarnya kan hanya urusan pekuburan. Ini merembes ke fikih, kemana-mana merembes. Padahal urusan Wahabi itu hanya urusan pekuburan. Begini sekilas ya. Dulu kuburan Baqi itu sudah disembah. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat. Saat itu Raja Ibnu Saud itu muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pada muridnya Raja Ibnu Saud, itu musyrik. Dan memang begitu. Karena kata Nabi, sebagaimana kata Anas bin Malik, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasa 'alal qabri wa ayyu'ada 'alaihi wa ayyubna 'alaihi. Nabi melarang mengecat kuburan, mewarnai kuburan, Nabi melarang duduk di atas kuburan, dan Nabi melarang membangun apapun bangunan di kuburan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan naha Rasulullah sallallahu, dalam riwayat lain Anas bin Malik mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaktuba 'alal qabri syai'un. Nabi melarang menulis apapun di kuburan. Sudah. Nah, ada orang hari ini datang ke kuburan buat bangunan megah-megah, apa, cantik-cantik, tulisan-tulisan, lantas minta berkah. Ini kan kesyirikan. Inilah yang diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya sebatas itu. Kalau fikihnya Hambali. Kalau fikihnya Hambali. Kenapa kok kemudian merembes ke mana-mana? Beda tidak kunut subuh sudah dikatakan Wahabi, kadang-kadang lama-lama takut kita beda kawan nasi juga nanti. Ya, gitu kan. Mudah-mudahan. Jadi gini, jadi hati-hati ya. Jadi tidak, bukan enak menjadi guru, menjadi ustaz. Nah, seperti saya misalnya. Saya sampaikan sesuatu, padahal yang saya sampaikan ini ternyata salah, tidak ada tuntunannya. Saya harus mempertanggungjawabkan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu menuntut saya nanti. Ini Ustaz Herman yang ngajarin dulu, kami percaya sama beliau. Ternyata yang beliau ajarkan sesat, maka saya harus mempertanggungjawabkan. Kalau begitu kan lebih bagus bubar aja pengajian, saya nggak mengisi lagi. Ya, bukan enak. Maka oleh karenanya, apapun yang kita ajarkan kepada orang-orang yang kita dakwahkan, harus ada dasarnya, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita menyertakan pendapat para ulama, karena al-ulama'u warasatul anbiya, terhadap ya pemahaman ayat dan hadis tersebut. Jangan kita karang-karang sendiri, jangan kita buat-buat sendiri. Hati-hati, nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Itu apa? Itu namanya sunnah sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana halhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Barang siapa yang memberi contoh, satu sunnah yang buruk, satu contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukannya, dan juga akan mendapat dosa dari orang yang melakukan setelahnya. Berat sekali. Inilah bab ini. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya muflis. Muflis ini juga termasuk hal ini. Bangkrut kita. Kita merasa dosa pahala kita sudah banyak sekali. Kita nggak pernah berpikir, ternyata pernah satu hari kita mengajarkan orang satu kesesatan, dan ternyata terus bervirus dia, apa? Paham maksudnya bervirus? Kesesatan yang kita ajarkan ini ternyata terus saja. Kita tidak pernah mengklarifikasinya, kita nggak pernah mengatakan itu, nggak pernah kita katakan maaf ya, apa yang saya ajarkan dulu salah. Kadang-kadang kan kita gengsi bilangnya.
Pernah dengar namanya muflis? Ini hati-hati ini muflis ini sungguh ngeri. Apa muslif ya? Jadi kata Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, ya kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu muflis? Ya. Kalau para sahabat berkata, menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Muflis menurut kami, wahai Rasulullah, orang yang nggak punya uang, nggak punya harta. Karena muflis itu orang yang bangkrut. Jadi kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa muflis? Kemudian para sahabat bertanya apa? Muflis adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya dirham. Dirham itu kan uang perak. Nggak punya harta. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Tapi ternyata maksud Nabi lain. Qala, Nabi mengatakan, al-muflisu, muflis itu adalah al-muflisu min ummati, muflis di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisalati, membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wazakatin, membawa pahala zakat. Nah, Nabi diam saja bentar. Wayati qad syatama hadza, tapi juga membawa temena. Apa buat temena? Mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain, nuduh sesat sana, sesat sini, padahal belum tentu sesat. Nuduh sana, nuduh sini. Ya, wa akala mala hada, makan juga enggak peduli halal haram, makan punya orang lain. Makan punya orang lain. Kemudian wadamahad wa nafasa damahada, kemudian menumpahkan darah si fulan. Kemudian juga wadarabahada, memukul orang lain. Kemudian fayuqta, hada min hasanatihi. Kemudian pada hari kiamat dibayarlah tadi temena, memaki orang, menuduh orang, memukul orang, apalagi membunuh orang. Fayuqta hada min hasanatihi, kemudian dibayarlah dengan amal kebaikannya. Wahada min hasanatihi, kemudian ini dengan amalnya. Fa'in faniyat, jika amalnya sudah habis, jika pahalanya sudah habis, padahal tadi pahalanya banyak. Puasa pahala, salat banyak, apa namanya tadi, pahala salat banyak, pahala puasa banyak, pahala bersedekah banyak, tapi kemudian harus dibayar karena mencaci maki orang, menuduh orang, dan lain-lain, fa'in faniyat, hasanatuhu, tapi apabila kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, pahalanya sudah habis, qabla ayyuqda alaihi, sementara alat untuk membayar perilakunya di dunia ini belum lunas.
ukhidha min khatayahu, maka diambillah dosa-dosa mereka. Ya. Dosa-dosa mereka apa tadi? Ya, dosa-dosa ya wasafaqa dama hada wa qadhafa hada, ya itu tadi itu yang menumpahkan darah orang, membunuh orang, melukai orang, ya. Kemudian juga tadi apa? Memukul orang, memfitnah orang. Ya, kemudian karena harus dibayar dengan kebaikannya, ternyata nggak cukup, maka diambillah dosa-dosa mereka. Faturihat alaihi, dilemparkan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian cukuplah akhirnya ya dosanya untuk memasuki neraka. Coba bayangkan. Tadinya dia ahlul jannah, rajin kali salat, bukan hanya salat wajib tapi juga salat sunat. Puasanya hebat, zakatnya hebat, tapi ternyata juga suka mencela orang, menuduh orang, sikit-sikit orang sesat padahal belum tentu sesat, sikit-sikit orang ahli maksiat, macam-macam lah, sikit-sikit, pokoknya udah tuh ketika sudah marah nampak orinya. Banyak orang tersinggung gara-gara dia, banyak orang teraniaya sama dia. Ternyata di akhirat nanti harus kita bayar dengan amalan-amalan kita. Ketika amalan-amalan kita habis sehabis-habisnya, maka sebagai gantinya dosa-dosanya dipindahkan ke kita. Inilah disebut dengan orang yang muflis. Orang yang muflis tadi apa? Orang yang bangkrut. Apa kaitannya dengan tadi pembahasan kita yang pertama tadi? Seperti itu juga. Ketika dosa-dosa kita ternyata datangnya dari pelajaran-pelajaran kita yang menyesatkan, ternyata juga sekian ribu orang terpengaruh, kita juga harus menanggung dosanya. Maka mulai sekarang hati-hatilah. Jangan sekali-sekali lidah kita itu mudah sekali menuduh orang, menyesatkan orang. Anehnya kadang-kadang sesama sunnah pun saling menyesatkan. Jadi kalau sesama sunnah saling menyesatkan, bagaimana lagi? Coba dulu. Saya punya teman ngajinya sama-sama, kitabnya juga sama-sama, saling menyesatkan. Saya kadang-kadang habis pikir, gurunya sama, kitabnya sama, kok malah saling menyesatkan. Yang lebih aneh lagi, nggak boleh ngaji sama dia. Padahal ngaji materinya sama dengan gurunya. Kalau ngaji sama dia syubhat itu. Akhirnya hanya boleh ngaji kepada guru-guru yang direkomendasi. Dan itu sangat terbatas. Jadi kalau kita bilang fanatik, itu juga fanatik juga bagian dari fanatisme. Nah inilah yang kadang kita perlu hati-hati ya. Jangan kita sampai terjebak kepada hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang muflis. Ya, menjadi orang yang muflis. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Dalam kitab ini kemudian Imam An-Nawawi mencantumkan surat ayat Allah, surat Furqan ayat 74. Nah ini sudah sama-sama kita hafal. Qala Allah Ta'ala, walladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa yang mengatakan, para tafsir mengatakan yaquluni maknanya bermakna ad-doa, Rabbana wahai Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami, azwajina istri-istri kami, wa zuriyatina zuriat anak-anak kami, qurrata ayun yang menyejukkan mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka imam-imam yang bertakwa. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Ya. Kaitannya dengan pembahasan kita tentang masalah sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Itu artinya ya terkait dengan hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Kullu mauludin
yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw nuyassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi, kullu mauludin, setiap anak yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu, orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang meyahudikannya, aw nuyassiranihi, yang menasranikannya, aw yumajjisani, atau yang memajusikannya. Yang menarik hadis ini, itu terkait dengan zaman sekarang ini. Sekarang saya tanya, kenapa seseorang menjadi artis? Kenapa? Karena orang tuanya artis. Maka orang tuanya bertanggung jawab anaknya menjadi artis. Kenapa anaknya menjadi imam? Karena orang tuanya imam. Kalau dalam hadis ini dikatakan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang meyahudikannya, yang menasranikannya, atau yang memajusikannya. Kalau kita perluas, orang tuanya lah yang menjadikan dia artis, menjadi penjudi, menjadi ahlul bid'ah, menjadi penyembah kubur. Orang tuanya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Orang tuanya bertanggung jawab. Anaknya, nanti cucunya, terus menerus. Karena diberi contoh oleh abu ciknya. Jadi, termasuk istri kita, anak kita. Jadi hati-hati dalam mendidik anak. Walaupun ya kita sudah mendidiknya, dia tetap saja bengkok, ya jangan berputus asa. Jangankan kita, anak Nabi sendiri ada yang bengkok. Di antaranya siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Apalagi anak-anak kita. Yang penting kita berusaha. Contohnya apa kata Nabi? Ya, kata Nabi apa? Muru as-sabiya ahadikum bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fatribu alaiha. Suruhlah keluargamu suruhlah anakmu untuk melaksanakan salat jika sudah berumur 7 tahun. Jika sudah berumur 10 tahun tidak salat, maka pukullah dia. Bagaimana kalau ada orang tua nggak peduli? Yang penting dia aja salat. Anak salat, nggak salat terserah. Padahal umurnya sudah 8 tahun. Ketika anaknya berumur 15 tahun nggak salat, dibiarkan saja. Ya, ini harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Siapa yang paling pertama bertanggung jawab? Suami atau istri? Misalnya anak nggak salat, siapa yang paling bertanggung jawab? Suami atau istri? Kan? Saya ulangi ya, ketika ada anak nggak salat atau anaknya nakal, siapa yang bertanggung jawab? Paling bertanggung jawab, suami atau istri? Enggak, istri. Nah, saya sebutkan hadisnya, enggak saya karang-karang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Di rumah tangganya siapa aja? Istri dan anak-anaknya. Kalau istri nggak salat, anaknya nggak salat, itu suami bertanggung jawab. Tapi secara rinci Nabi menyebutkan wal mar'atu, seorang istri, ra'iyatun fi ahli zaujihi wa waladihi.
Wahya mas'ulatun anhu. Seorang istri pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Secara khusus Nabi menyebutkan anak-anaknya, wahya mas'ulatun anhu, dan dia akan minta pertanggungjawaban. Jadi kalau anaknya enggak salat, yang bertanggung jawab siapa? Pertama suami. Tapi terlebih-lebih lagi adalah istri. Saya ulangi hadisnya ya. Ar-rajulu ya, laki-laki ra'in fi ahlihi, pemimpin dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ini kan umum. Artinya siapapun dalam rumahnya, apakah istri, keponakan, siapa lagi? Tukang kebun, pembantu, siapapun yang tinggal di rumahnya, tanggung jawab suami. Ar-rajulun, kalau pakai alif lam, ar-rajulu ya, ar-rajulu itu ma'rifah. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami, laki-laki ini kan suami, pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sekarang di rumah siapa di rumahnya? Pertama istri, anak, siapa lagi? Pembantu, cucu, menantu. Itu di bawah tanggung jawab suami. Ya. Jadi kalau ada menantu nggak salat, suami ikut berdosa. Maksudnya pemimpin rumah tangga. Tapi secara khusus Nabi menyebutkan wal mar'atu, istri, ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang istri itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau kita bilang suami bertanggung jawab, tentu. Kalau anaknya nggak salat, suami berdosa, tentu. Tapi sebenarnya lebih ditekankan lagi adalah tanggung jawab si istri. Kenapa? Karena suami nggak ada waktu dia. Maksudnya sedikit waktunya. Kenapa? Karena dia harus mencari nafkah. Tut'uha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Kalau dia di rumah saja, kapan dia mencari uang untuk memberi makan keluar? Bagaimana dengan seorang istri yang bekerja? Suami keluar jam 8, pulang jam 5, istri juga keluar jam 8, pulang jam 5, anak-anak diserahkan ke siapa? Nah, udah problem lagi, ya udahlah. Udah azan ya. Ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah azan. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.